Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pramita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode 28 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai resusitasi jantung paru, khususnya pada pasien dewasa. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa henti jantung atau cardiac arrest merupakan penyebab tersering kematian di seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan mampu memberikan bantuan hidup dasar bagi orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Bantuan hidup dasar ini penting diberikan pada pasien yang mengalami henti jantung sebelum para medis datang ke lokasi kejadian. Karena kita berprinsip bahwa time saving is life saving. Jadi, semakin segera kita memberikan pertolongan, maka semakin besar kemungkinan nyawa terselamatkan. Menurut American Heart Association tahun 2015, rantai keberlangsungan kehidupan atau chain of survival dibagi menjadi dua, yaitu in-hospital cardiac arrest dan out-hospital cardiac arrest. Pada in-hospital cardiac arrest, rantai tersebut terdiri atas pengawasan dan pencegahan, pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat, CPR berkualitas tinggi secepatnya, defibrilasi cepat, dan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Untuk chain of survival out hospital cardiac arrest terdiri dari pengenalan dan pengaktifan sistem tanggapan darurat, CPR berkualitas tinggi secepatnya, defibrilasi cepat, layanan medis darurat dasar dan lanjutan, dan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Langkah awal yang dapat dilakukan ketika kita menemukan pasien henti jantung adalah melakukan primary survey DRCAB. D. Danger rescue. Ada prinsip 3A, yaitu amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Amankan diri sendiri, jadi sebelum kita menolong orang lain, kita harus mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan masker dan juga handscoon sebelum menolong orang lain. Kemudian, amankan lingkungan, jadi kita membersihkan area tempat kita memberikan pertolongan kepada pasien. Pastikan lingkungan aman. Yang ketiga, yaitu amankan pasien. Jadi kita bisa menempatkan pasien atau memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman. Misalnya, ke tempat yang datar. R. Respon. Di sini kita menilai kesadaran dari pasien dengan AVPU. A. Alert. Artinya, pasien sadar penuh. Jika tidak, kita lanjut ke V. Voice. Jadi kita memberikan rangsangan suara untuk memastikan kesadaran pasien. Misalnya kita memanggil, Pak, Pak, Ibu, Ibu, seperti itu. Jika pasien juga belum berespon, lanjut ke P. Pain. Jadi kita memberikan rangsangan berupa rangsangan nyeri pada misalnya pada kuku, lula, kemudian pada sternum, kemudian pada glabella, kemudian pada supraorbita, bisa juga pada infraorbita. Jika pasien juga tidak berespon, maka kita pastikan bahwa kesadaran pasien adalah unresponsive. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke siklus CAB, kita harus melalui S, yaitu shout for help. Jadi kita memanggil bantuan
Misalnya, ketika ada orang di sekitar, kita minta tolong mereka. Misalnya, Bapak yang berbaju putih, tolong teleponkan ambulan. Telepon 118 atau telepon Pusdalop, telepon 0361 25 11 77. Carikan saya ambulans. Di sini ada pasien henti jantung dan bawakan saya AED. Seperti itu. Selanjutnya baru kita masuk ke siklus CAB. C. Circulation. Jadi kita menilai bagaimana nadi pasien. Apakah ada atau tidak? Yang dilakukan dengan meraba pada nadi karotis selama kurang dari 10 detik. Jika tidak ada atau masih ragu apakah ada atau tidak nadi pada pasien, maka kita anggap tidak ada nadi. Jika masih ragu ya. Jika tidak ada nadi, maka kita harus lanjut ke melakukan RJP yang berkualitas tinggi. RJP atau resusitasi jantung paru yang berkualitas tinggi terdiri dari yang pertama yaitu kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Yang kedua, kedalaman kompresi minimal 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Yang ketiga, memberikan kesempatan dada untuk recoil setiap kali kita melakukan kompresi, dan recoilnya harus recoil penuh. Yang keempat, meminimalisir jeda atau interupsi di setiap kompresinya. Dan yang kelima, memberikan ventilasi yang cukup, yaitu 2 nafas bantuan setelah 30 kali kompresi, di mana setiap kali nafas bantuan diberikan selama 1 detik dan diberikan jeda selama 3 detik. Melakukan kompresi ini dilakukan dengan 2 tangan penolong yang lurus pada lengannya, dan kita melakukan pergerakan dengan tenaga yang diberikan dari tubuh kita, bukan dari lengan kita. Satu siklus RJP ini terdiri dari 30 kali kompresi dengan 2 kali nafas bantuan, dan kita melakukannya selama 5 siklus. Setiap selesai 5 siklus atau kurang lebih 2 menit, kita melakukan evaluasi kembali terhadap nadi pada pasien. Jika masih belum ada nadi, maka kita lanjutkan untuk melakukan RJP tersebut. Tetapi jika bantuan AED telah datang, maka sambil kita mengkompresi, orang lain yang membantu akan memasangkan AED sesuai dengan petunjuk, dan kita mengikuti petunjuk dan arahan dari mesin AED. Ketika mesin AED sedang mengidentifikasi irama jantung, jangan melakukan kompresi pada pasien. Biarkan mesin bekerja, dan jika mesin menyatakan akan dilakukan shock, pastikan bahwa penolong dan orang di sekitar tidak menyentuh pasien. Setelah shock dilakukan oleh mesin, secara segera kita lakukan kompresi kembali dan melakukan siklus kompresi RJP 30/2, kemudian menilai kembali dari nadi dan nafas pasien. Jika didapatkan telah adanya nadi, kita nilai apakah terdapat nafas pada pasien. Jika tidak ada nafas, kita nilai dulu pernafasannya, yaitu A, airway. Kita membuka jalan nafas pasien dengan triple manuver airway, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Head tilt dan chin lift dapat dilakukan pada pasien yang tidak mengalami cedera servikal. Sedangkan jika pasien didapatkan mengalami cedera servikal, kita lakukan jaw thrust saja. Kemudian pada pembukaan airway ini kita melihat apakah pada jalan nafas pasien itu lapang atau tidak, dan jika terdapat sumbatan kita bersihkan. Kemudian breathing atau B. Di sini kita menilai pernafasan pasien dengan metode look, feel, look, listen, dan feel. Jadi kita berada di atas hidung pasien dan mata kita melihat ke arah dada pasien. Di
sini, look, kita melihat apakah terdapat pergerakan pada dada pasien. Listen, kita mendengarkan apakah terdapat suara nafas pada hidung pasien. Dan feel, kita merasakan adanya adanya nafas yang keluar dari hidung pasien melalui pipi kita. Kemudian, jika tidak ada nafas, maka kita lakukan rescue breathing dengan cara memberikan nafas bantuan setiap 5 detik, di mana setiap pemberiannya selama 1 detik dan diberikan selama 2 menit. Kemudian kita melakukan cek kembali pada nadi dan nafas pasien. Dan jika nadi dan nafas pasien telah kembali, kita posisikan pasien pada recovery position untuk memastikan bahwa jalan nafas pasien tidak tersumbat kembali. Dengan syarat, recovery position ini dapat dilakukan pada pasien yang tidak mengalami cedera atau trauma. Caranya adalah kita berada di sisi kanan pasien, kemudian kita mengekstensikan atau meluruskan misalnya tangan kiri pasien ke arah samping, kemudian kita meluruskan kakinya juga, misalnya tadi tangan kiri, maka kaki kiri juga diluruskan, dan kita membawa tangan kanan pasien ke arah samping ditekuk untuk menyangga wajah nanti, dan kaki kanannya kita juga tekuk ke kanan, sembari kita menolehkan badannya ke kiri. Jadi posisi ini disebut dengan recovery position. Kemudian, RJP dihentikan apabila indikasinya seperti berikut. Yang pertama, yaitu sirkulasi pasien telah kembali. Jadi telah ada nadi, sudah ada nafas, dan pasien menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kemudian yang kedua, bantuan yang lebih kompeten telah datang. Misalnya, setelah kita menelepon, ada ambulans dan para medis datang ke tempat kejadian di luar rumah sakit, datang ke tempat kejadian. Kemudian yang ketiga, penolong tidak bisa melanjutkan kompresi karena hal-hal misalnya penolong kecapean, kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya pasien henti nafas di suatu tempat yang ternyata terjadi gempa, maka pasti orang-orang pada melindungi dirinya sendiri. Ingat pada prinsip 3A, amankan dirimu terlebih dahulu. Dan yang keempat, pasien menunjukkan tanda-tanda kematian. Selanjutnya adalah perbedaan American Heart Association tahun 2010 dan tahun 2015. Yang pertama, mengenai pengenalan dan pengaktifan cepat sistem tanggapan darurat. Menurut AHA tahun 2010, para medis harus memastikan respon korban sewaktu memeriksanya untuk menentukan apakah nafas terhenti atau tidak. Sedangkan pada tahun 2015, para medis harus meminta bantuan terdekat bila mengetahui korban tidak merespon, dan akan lebih praktis bagi para medis untuk melanjutkan dengan menilai pernafasan dan denyut nadi secara bersamaan sebelum mengaktifkan sistem tanggapan darurat. Alasannya adalah untuk meminimalkan penundaan dan mendukung dari penilaian serta tanggapan yang cepat dan efisien secara bersamaan, bukan pendekatan langkah demi langkah yang lambat sesuai dengan metode. Yang kedua, mengenai kecepatan kompresi dada. Pada AHA tahun 2010 disebutkan bahwa kompresi dada dilakukan dengan kecepatan minimal 100 kali per menit. Sedangkan pada AHA tahun 2015 disebutkan kompresi dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Alasannya adalah kedalaman kompresi akan berkurang jika kecepatan kompresi ditingkatkan. Jadi diberikan batasan bahwa kecepatan kompresi hanya 100-120 kali per menit. Jika lebih dari 120 kali per menit, maka kedalaman kompresi yang ingin dicapai tidak bisa dicapai. Kemudian yang ketiga terkait dengan kedalaman kompresi. Pada AHA tahun 2010 disebutkan bahwa kedalaman kompresi itu adalah minimal 5 cm, sedangkan pada AHA tahun 2015 disebutkan kedalaman kompresi adalah minimal 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Alasannya adalah jika melakukan kompresi dada lebih dari 6 cm,
akan berisiko mengalami cedera pada pasien. Kemudian yang keempat yaitu mengenai recoil dada, di mana pada AH tahun 2020 disebutkan bahwa penolong memberikan recoil penuh dada setiap kompresi agar jantung terisi penuh kembali sebelum kompresi selanjutnya. Sedangkan pada tahun 2015 lebih ditekankan kembali bahwa penting untuk tidak menumpu di atas dada pasien di antara kompresi untuk mendukung recoil penuh dari dada pasien. Alasannya adalah bertumpu pada dada pasien tersebut dapat menghalangi recoil penuh dari dada sehingga menurunkan pengembalian vena dan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas dari resusitasi jantung paru itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.